Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Jamaluddin dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan akhir saya yang berjudul Perencanaan Ulang Perkerasan Kaku dan Anggaran Biaya pada Proyek Jalan Lintas Pantai Selatan 8 Jarit Buger STA 30+00 sampai dengan STA 35+9 404. Selanjutnya adalah abstrak. Badrul Jamaluddin tahun 2020. Perencanaan ulang perkerasan kaku dan anggaran biaya pada proyek jalan lintas jalur selatan Lot 8 Jarit Buger. Tugas akhir jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Dengan pembimbing Bapak Johannes Asdi Purwanto, ST, MMT. Perkerasan jalan merupakan salah satu unsur konstruksi jalan raya yang sangat penting dalam rangka kelancaran transportasi darat sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Khusus untuk perkerasan kaku yang terbuat dari beton bertulang maupun tanpa tulangan, dan lebih banyak digunakan pada ruas jalan yang mempunyai volume kendaraan berat yang tinggi serta sering mengalami banjir. Dengan telah dikembangkannya perkerasan kaku atau rigid pavement untuk pembangunan prasarana jalan di daerah perkotaan maupun di pedesaan, maka pemerintah terus menggalakkan pembangunannya, baik pada ruas jalan negara, jalan provinsi, maupun kabupaten, mengingat perkerasan jalan ini lebih mampu mendukung beban kendaraan berat serta tahan terhadap genangan air. Latar belakang penulisan laporan akhir ini adalah merencanakan ulang perkerasan kaku pada jalan jalur lintas pantai selatan 8 Jarit Buger, Kabupaten Lumajang yang sebelumnya menggunakan perkerasan lentur. Penerapan jalan dengan menggunakan perkerasan kaku mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan perkerasan lentur. Di antaranya, kekuatan yang lebih besar, umur rencana jalan yang lebih lama, dan perawatan jalan yang lebih ringan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil pada laporan akhir ini yaitu yang pertama adalah menghitung tebal perkerasan kaku pada ruas jalan lintas pantai selatan 8 Jarit Buger pada STA 30+00 sampai dengan STA 35+9 404. Menghitung rencana anggaran biaya pada perencanaan perkerasan kaku pada jalan lintas pantai selatan 8 Jarit Buger STA 30+00 sampai dengan STA 35+9 404. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah perencanaan tebal perkerasan kaku yang menggunakan metode yaitu Bina Marga 2003 tanpa memperhatikan galian dan timbunan serta drainasenya. Batasan masalah yang kedua adalah harga HSPK Kabupaten Lumajang tahun 2019. Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah yang pertama, untuk mengetahui beberapa tebal perkerasan kaku pada ruas jalan lintas pantai selatan 8 Jarit Buger STA 30+00 sampai dengan STA 35+9 404. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui rencana anggaran biaya perencanaan perkerasan kaku pada jalan lintas pantai selatan 8 Jarit Buger STA 30+00 sampai dengan STA 35+9 4. Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan akhir ini adalah manfaat yang pertama, mengetahui perbandingan tebal perkerasan kaku pada jalan lintas pantai selatan 8 Jarit Buger pada STA 30+00 sampai dengan STA 35+944. Manfaat yang kedua adalah mengetahui kebutuhan anggaran biaya pada jalan lintas pantai selatan 8 Jarit Buger STA 30+00 sampai dengan STA 35+9 404. Tinjauan pustaka. Untuk merencanakan perkerasan jalan beton menggunakan metode Bina Marga, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tanah dasar. Apabila nilai CBR tanah dasar kurang dari 2%, maka harus menggunakan fondasi bawah yang terbuat dari beton kurus setebal 15 cm dan dianggap memiliki nilai CBR sebesar 5%. Lalu selanjutnya, fondasi bawah. Lapis fondasi bawah untuk perkerasan kaku dapat berupa lin konkrit atau beton kurus atau bahan berbutir yang bisa berupa agregat atau berupa pasir atau sand bedding.
Yang ketiga adalah beton semen. Kekuatan beton semen dinyatakan dalam nilai tarik uji lentur saat mencapai usia 28 hari. Nilai ini diperoleh dari hasil pengujian balok dengan pembebanan 3 titik sesuai ATM C78 secara tipikal 3-5 MPa atau 30-50 kg per cm persegi. Selanjutnya adalah lalu lintas. Analisis terhadap lalu lintas dilakukan menurut hasil perhitungan volume lalu lintas dan konfigurasi sumbu berdasarkan data terbaru minimal 2 tahun terakhir. Untuk lalu lintas terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah umur rencana. Ditentukan atas pertimbangan klasifikasi fungsional jalan, pola lalu lintas, serta nilai ekonomis jalan. Selanjutnya, pertumbuhan lalu lintas. Volume lalu lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana atau sampai kapasitas jalan dicapai dengan faktor pertumbuhan. Lalu, yang ketiga adalah lalu lintas rencana. Jumlah kumulatif sumbu kendaraan niaga pada lajur rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu dan distribusi beban. Yang kelima adalah bahu. Untuk bagian bahu dapat dibuat dari material lapisan pondasi bawah dengan atau tanpa lapisan penutup beraspal atau lapisan beton, semen. Yang keenam adalah sambungan. Jarak maksimum sambungan memanjang 3-4 meter, serta jarak maksimum sambungan melintang 5 meter atau 25 kali tebar plat. Yang ketujuh adalah faktor keamanan beban. Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor keamanan beban. Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan dengan adanya berbagai tingkat reliabilitas perencanaan. Yang ke-8, perencanaan tulangan. Tujuan penulangan adalah untuk membatasi lebar retakan agar kekuatan plat dapat dipertahankan. Untuk jumlah tulangan yang diperlukan dipengaruhi oleh jarak sambungan susut. Dalam hal beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan yang cukup untuk mengurangi sambungan susut. Selanjutnya adalah metodologi atau pengumpulan data. Yang pertama, data CBR lapangan. Data CBR lapangan digunakan untuk merencanakan jenis perkerasan yang akan digunakan. Yang kedua adalah peta layout jalan lintas pantai selatan 8 Jerit Puger STA 30+00 sampai dengan STA 35+944. Yang ketiga adalah data harga satuan pekerjaan tahun 2019 Kabupaten Lumajang. Ini digunakan untuk menghitung rencana anggaran biaya. Yang keempat adalah data lalu lintas harian tahun 2019 Kabupaten Lumajang. Data lalu lintas harian ini digunakan untuk menghitung beban lalu lintas yang akan terjadi. Selanjutnya adalah bagan alur analisis. Bagan alur analisis kita mulai dari flowchart. Kita lihat dari mulai. Setelah mulai kita lakukan pekerjaan persiapan. Setelah pekerjaan persiapan terdapat 3 pekerjaan lainnya, yaitu identifikasi kebutuhan data, identifikasi masalah, dan studi pustaka. Setelah 3 kegiatan tersebut, kita melakukan survei lokasi studi dan pengumpulan data. Setelah itu kita kumpulkan data-data yang kita perlukan. Di antaranya data peta layout jalan, data CBR, data LHR, data SPK. Data peta layout jalan digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan kaku. Data CBR dan data LHR digunakan untuk tebal perkerasan kaku juga. Sementara data SPK untuk menghitung rencana anggaran biaya. Setelah itu, analisis dan pembahasan. Lalu, hasil dan kesimpulan. Setelah itu, selesai. Selanjutnya adalah deskripsi proyek. Jalan lintas selatan ruas ini dimulai dari Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, dan berakhir di pesisir Pantai Puger, Kabupaten Jember. Sebagai salah satu penghubung antar kabupaten di pesisir pantai selatan Jawa, jalur ini sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya jalur lintas selatan ini, semakin mempercepat distribusi barang, distribusi hasil pertanian, perikanan, dan secara tidak langsung dapat kembali menggerakkan pariwisata di sekitarnya. Karena banyaknya truk-truk besar melintas di jalan lintas selatan ini, maka dari itu direncanakan ulang dengan menggunakan perkerasan beton semen. Truk-truk melintas yang dimaksud adalah truk-truk pengangkut
pasir, lalu mengangkut hasil dari pertanian dan perikanan. Lokasi proyek. Lokasi proyek ini berada di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, dan berakhir di Pantai Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan panjang kurang lebih 54 km. Data teknis proyek. Yang pertama adalah pekerjaan jalan. Lokasi kilometer 0 plus 00 sampai dengan kilometer 54 plus 135,375. Panjang jalan 54,13 km dan panjang efektif jalan 23,18 km. Konstruksi jalan dengan menggunakan jenis aspal ACWC setebal 4 cm dan jenis aspal ACBC setebal 6 cm. Agregat kelas A setebal 30 cm. Urukan pilihan dengan tebal kurang lebih 20 cm dan dianggap memiliki nilai CBR kurang lebih 10%. Selanjutnya adalah data jumlah kendaraan dan pertumbuhan lalu lintas tahun 2019. Yang pertama adalah mobil penumpang dengan konfigurasi sumbu 1.1 dengan LHR 1624 dengan pertumbuhan kendaraan sebesar 5%. Lalu yang kedua, bus besar dengan konfigurasi sumbu 1.2 lalu lintas harian 512 dengan pertumbuhan kendaraan sebesar 5%. Yang ketiga adalah truk dengan konfigurasi sumbu 1.2L dengan lalu lintas harian 10.290 dan pertumbuhan kendaraan 5%. Selanjutnya, analisis data. Untuk mengetahui CBR yang mewakili tanah dasar, maka terdapat 3 metode yang kita gunakan, yaitu grafik eksponensial, grafik linear, dan grafik polinomial. Setelah itu, nilai CBR yang mewakili tanah dasar dapat kita ketahui dari hasil persamaan berikut. Setelah itu, hasil perhitungan pertumbuhan lalu lintas. Yang pertama adalah mobil penumpang dengan LHR sebesar 1624, pertumbuhan kendaraan 5%. LHR 2024 adalah awal umur rencana. Dan LHR 2040 adalah umur rencana jalan tersebut. Rumus dari LHR tahun 2024 atau awal umur rencana adalah LHR tahun 2019 dikali 1 plus pertumbuhan kendaraan pangkat 4 atau awal umur rencana tersebut. Sama halnya untuk LHR tahun 2040. Selanjutnya, perhitungan JSKNH. Setelah menghitung LHR awal umur rencana dan umur rencana jalan tersebut, kita menghitung JSKNH. Setelah kita hitung, kita temukan jumlah sumbu kendaraan niaga harian adalah sebesar 22.812. Untuk mobil penumpang tidak kita hitung karena beban dari mobil penumpang tersebut kurang dari 5 ton. Selanjutnya adalah menentukan koefisien distribusi. Menentukan koefisien distribusi adalah untuk mengetahui distribusi beban tersebut. Dari lebar perkerasan 5,50 meter sampai 8,25 meter. Dengan jumlah lajur 2 lajur dan jumlah arahnya 2. Sehingga kita dapatkan koefisien distribusinya 0,5. Selanjutnya, perhitungan repetisi sumbu.
Setelah jumlah sumbu untuk setiap jenis dan beban sumbu kendaraan diperoleh, maka besar repetisi sumbu dapat dihitung, yaitu dengan rumus proporsi beban sama dengan jumlah sumbu dibagi total sumbu. Proporsi sumbu berasal dari total sumbu dibagi kumulatif sumbu. Lalu selanjutnya lalu lintas rencana atau JSKN itu diketahui dari perhitungan yang tadi sebelumnya JSKN tadi. Repetisi yang terjadi dengan rumus proporsi beban dikali proporsi sumbu dikali dengan lalu lintas rencana dan ketemu 3,09 E plus 06. Selanjutnya, grafik penentuan tebal pondasi bawah dengan sebar tanah dasar rencana dan jumlah repetisi sumbu. Di sini ditemukan jumlah repetisi sumbunya 1,38 E plus 08. Dan sebar tanah dasar rencananya ditemukan di atas 10 dan di bawah dari 15. Kita gunakan 125 mm untuk pondasi bawahnya dengan menggunakan bahan pengikat. Selanjutnya, lebar tanah dasar efektif dan tebal lapis pondasi bawah untuk tanah dasar setelah perbaikan. Di sini kita anggap lebar tanah dasar rencananya sebesar 12,6%. Lalu, lebar tanah dasar efektifnya kita temukan 50. Dan untuk pondasi bawahnya kita tetap menggunakan 125 mm dengan menggunakan bahan pengikat. Selanjutnya, menentukan tebal plat beton. Dalam menentukan tebal plat beton harus dengan dicoba-coba. Tebal plat taksiran dipilih dan total fatigue serta kerusakan erosi dihitung berdasarkan komposisi lalu lintas selama umur rencana. Di sini kita temukan tebal plat beton 190 mm. Analisa tebal plat beton pertama. Kita gunakan yang 180 mm dengan tegangan ekuivalen 0,95. Kita dapatkan dari tabel. Lalu faktor erosi 1,84. Untuk STRG tegangan ekuivalennya 1,38 dan faktor erosinya 2,44. Untuk STDRD tegangan ekuivalennya 1,16 dan faktor erosinya 2,42. Untuk analisa tebal plat beton kedua, kita gunakan tebal 190 mm. Untuk analisa tebal plat beton ketiga, kita gunakan yang 200 mm. Setelah itu, hasil analisa fatigue dan erosi sesuai dengan tabel slab. Di sini kita temukan yang 180 mm dengan analisa fatigue tidak terbaca. Lalu untuk analisa erosinya 3,7173. Itu kurang dari 100 dengan keterangannya aman. Untuk yang 190, analisa fatigue-nya tidak terbaca. Untuk analisa erosinya sebesar 1,8586 dengan keterangan aman. Lalu untuk yang tebal 200 mm, analisa fatigue-nya tidak terbaca. Untuk analisa erosinya juga tidak terbaca dengan keterangan boros. Di sini kita menggunakan yang 180 mm karena analisa erosinya kurang dari 100 atau mendekati 100 dan lebih dari 0. Kenapa tidak menggunakan yang 190? Karena ada yang lebih mendekati 100. Menentukan ukuran dan jarak dowel yang disarankan. Di sini kita temukan yang 180 mm. Di sini kita
ambil yang terdekat yaitu 175 mm dengan diameter dowel 1 inci atau 25 mm dan panjang 18 inci atau 450 mm dengan jarak 12 inci atau 300 mm. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan jalan jalur lintas pantai selatan 8 Jari Puger ada STA 30 plus 00 sampai dengan 35 plus 944. Kita temukan total sebesar 20.347.805.700 rupiah. Saran yang pertama adalah untuk merencanakan perkerasan jalan, data yang digunakan dalam perhitungan harus data yang resmi, agar dalam melakukan perhitungan tidak adanya kesalahan input data. Saran yang kedua adalah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk merencanakan perkerasan kaku. Selain metode bina marga, bisa juga menggunakan metode ASTO sebagai pembanding atau sebagai rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.